Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriana Dimarani dari unit Bimba Planusa Indah 5. Saya ingin menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-17, tema kegiatan Bimba AIUEO yang kedua. Bagian A mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu segala permainan yang berhubungan dengan menumbuhkan minat baca anak sehingga anak senang membaca menggunakan alat yang sudah tersedia di Bimba seperti modul baca-bacaan, tarik garis, dan lain sebagainya. Pertanyaan nomor 2, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu modul Bimba, bermain verbal kata, membaca majalah Bimba, ataupun berbahasa Bimba. Nomor 3, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya yaitu agar anak senang dan tertarik sehingga tumbuh minat baca anak secara intrinsik. Nomor 4, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan sepanjang kegiatan, bisa di awal, di inti, dan di akhir kegiatan. Nomor 5, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena sesuai dengan kata Bimba itu sendiri, yaitu bimbingan minat baca dan belajar anak, sehingga fokusnya untuk membimbing minat baca anak. Pertanyaan ke-6, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi oleh motivator adalah afeksinya, apakah anak senang atau tidak dalam bermain baca-bacaan, dan kognitifnya, apakah anak sudah terampil atau belum. Pertanyaan nomor 7, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Caranya itu motivator mengajarkan anak untuk berdialog dan membimbing anak bermain modul baca-bacaan. Dan ke-8, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya yaitu anak menjadi tidak senang membaca dan tujuan utama tidak akan tercapai. Bagian B mengenai kegiatan teori jam bandul. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul yaitu metode yang digunakan untuk memvariasikan aspek motorik, kognitif, dan psikomotorik secara bersamaan, namun akhirnya akan kembali lagi pada tujuan awal Bimba, yaitu bermain baca-bacaan. Contohnya adalah ketika motivator memberikan selingan permainan seperti mewarnai atau selingan mengerjakan matematika, setelah itu akan kembali lagi ke awal, yaitu bermain baca-bacaan. Pertanyaan nomor 2, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya yaitu agar anak tidak merasa bosan dan variasi belajar akan terlaksana dengan baik. Pertanyaan ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu sepanjang kegiatan inti. Nomor 4, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Caranya yaitu dengan mengarahkan anak bermain baca-bacaan, membimbing melakukan kegiatan selingan, dan membimbing anak berperan aktif selama bermain baca-bacaan, dan motivator memberikan reward agar anak selalu merasa semangat. Nomor 5, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, maka anak akan merasa bosan karena permainan cenderung monoton sehingga tujuan di Bimba tidak akan tercapai, yaitu anak merasa senang dan bahagia. Pertanyaan nomor 6, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya yaitu anak akan merasa bahwa belajar adalah sebuah beban sehingga tidak ada keinginan untuk belajar ataupun bermain baca-bacaan. Sekian tugas jawaban di luar kelas dari saya hari ke-17. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.